Sama-sama kita hormati guru kita yang tadi telah memberikan nasihat agamanya, Al-Ustaz Kiai Haji Yana Gunawan Al-Qamsi. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, berkah selalu dunia wal akhirat. Begitu juga daripada guru kita Ustaz Abdul Ghafur, itu juga ketua daripada DKM Mushola Al-Hidayah Bapak Eko, dan juga yang baru datang Al-Ustaz Muhammad Miftah Hidayat Al-Muda Masya Allah. Berarti ini muda terus, gak tua-tua. Dan banyak lagi para asatidz, begitu juga Habib Fikri Al-Habsyi, Ustaz Fahrul, Ustaz Anjar, Ustaz Imam, wabil khusus daripada akhina Saudara Abdul Hadi atau yang lebih dikenal dengan Raja, menjadi sebab Al-Faqir bisa hadir di kesempatan yang begitu bahagia ini, pagi hari yang begitu berkah ini. Insya Allah tidak pulangnya kita dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pulangnya kita dari tempat ini melainkan kita sudah mengambil andil daripada bagian keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pulangnya kita dari tempat ini melainkan kita sudah bikin senang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Al-Faqir lanjutkan, untuk menambah semangat kita, yuk sama-sama kita baca doa ya Arhamar Rahimin sambil diiringi dengan qasidah. Tim hadrah tadi insyaallah masih ada, kita baca ya Arhamar Rahimin sambil diniatin yang banyak, sambil di dalam hatinya doa yang banyak, doa kita banyak, niat kita banyak, apa yang kita mau banyak. Mudah-mudahan semua tuh doa-doa kita yang banyak digabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang kita mau minta, yang sudah kita minta, yang lupa kita minta, apa yang diminta sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan semuanya digabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita baca ya Arhamar Rahimin sambil kita mengangkat kedua tangan kita yang penuh dengan dosa, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farja'al muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin.
miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini yang begitu istimewa dan berbahagia di saat hati kita merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat hati kita merasa rindu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbulan demi bulan setelah kita lalui tanpa hadir majlis ta'lim, mungkin kita rindu kepada majlis ta'lim yang biasanya kita hadir setiap minggunya, setiap harinya kita suka hadir ke masjid, ke mushola. Namun pada kesempatan pada saat ini yang keadaan Masya Allah kita baru lewati atau kita sedang menjalankan ini yang namanya lagi ada musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala, wabah penyakit, kita lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita hadir, sekarang hadirnya biasanya lewat online, ngaji online, asal jangan sholat online. Ada sholat online. Yang biasanya masjid mushola ditutup, majlis ta'lim wajib ditutup. Kalau nggak ditutup, satpol pp semua pada datang. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini mushola kita dibuka lagi, majlis ta'lim dibuka lagi, masjid-masjid semua dibuka lagi, sholat Jumat di mana-mana dibuka lagi. Khususnya yang di Jakarta itu tadinya sholat Jumat, ya Allah. Bahkan ada di antara mereka yang berbulan-bulan kagak sholat Jumat. Tapi kalau mereka yang betul-betul tetap dibelain mau gimana caranya, tetap dia sholat Jumat. Alhamdulillah kita ini digolongin jadi orang-orang yang terpilih. Yang hadir di kita ini semuanya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu besar ini, nikmat yang begitu luar biasa ini. Kalau bukan karena cinta, mungkin kita nggak bakal hadir di sini. Pagi-pagi kita hadir dari jam berapa tadi datang? Ada yang dari jam 7, ada yang dari jam 8, ada yang dari jam 9. Sekarang udah jam 10 lewat. Udah jam setengah 11, ya Allah. Setengah 11. Berjam-jam kita duduk di mushola Al-Hidayah. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa di hatinya terus diberkahi sama hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, para tetangga-tetangga kita, para ahlul bilad yang belum hadir atau yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan cucuran hidayah dan rahmat Allah buat kita semua dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Mereka yang belum bisa ngerasain nikmat seperti kita duduk di pagi hari ini, mudah-mudahan secepatnya mereka bisa menikmati daripada hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berapa banyak kita kadang lebih sibuk ngurusin dunia ketimbang ngurusin akhirat. Ya talibal rizqi fi dunya bi quwwatihi tadurru min baladin fiha ila baladi at'abta nafsaka fi ma lasta tudrikuhu wa dha'afuka fi hamin wa fi nakadi law tirta baina as-sama wal ardi mujtahidan fi syurbatil ma'i ghairi rizqi lam tajidi aqsir anaka fa inna rizqa munqasimun ya'ti ilaika walau fi jabhatil asadi. Ada ulama yang kasih tahu, ya talibal rizqi fi dunya bi quwwatihi, wahai orang-orang yang sibuk mencari rezeki, sibuk cari dunia, sibuk cari uang, sibuk mencari sesuap nasi. Memang wajib untuk seorang ayah, untuk seorang bapak, untuk seorang suami mencari nafkah untuk keluarganya, banting tulang untuk keluarganya, tulang dibanting. Tapi jangan sampai dia lupakan urusan akhiratnya. Jangan sampai dia hanya sibuk dengan urusan dunianya. Dia lupakan kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat, bekalnya nanti di akhirat. Ya talibal rizqi fi dunya bi quwwatihi tadurun min baladin fiha ila baladi. Keliling dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu desa ke desa lain untuk mencari rezeki, untuk mencari uang, dari satu kantor ke kantor lain, dari kerjaan ini kerjaan itu demi menghidupkan keluarga, demi menafkahi
memberkahi keluarga. Tapi jangan lupa duduk di majlis ta'lim. Jangan lupa hadir sholat berjamaah di masjid dan musolahnya. Jangan lupa ajak keluarganya, istrinya, anaknya sholat berjamaah di rumahnya. Jangan lupa ajarin Al-Quran kepada keluarganya. Jangan lupa ajarin sunnah-sunnah Nabi Muhammad kepada keluarganya. Jangan lupa ajarin tutup aurat istri dan anak-anaknya. Jangan lupa ajarin sopan santun istri dan anak-anaknya. Jangan lupa berlemah lembut kepada istri dan anak-anaknya. Jangan lupa berkasih sayang dengan istri dan anak-anaknya. Tadurun min baladin fiha ila baladi at'abta nafsaka fi ma lasta tudrikuhu wa dha'a umruka fi hamin wa fi nakadi. Kau capekkan dirimu. Kita sering capek kerja, pergi matahari belum terbit, pulang matahari udah tenggelam. Sering kita capek kepada satu urusan yang belum tentu kita dapetin. Sering kita capek mikirin dunia, mikirin duit yang belum tentu itu duit buat kita. Sering kita cari nafkah, kita sibuk bener, tapi kita nggak berdoa, kita nggak salat di masjid, kita lupain majlis ta'lim, kita lupain guru-guru kita, akhirnya kita dilupain sama Allah. Alhamdulillah. Kalau kita mau mendapatkan rizki yang berkah, rizki yang gak ada putus-putusnya, tentu datang kesulitan pasti. Hidup gak lurus gitu aja, pasti ada lika-likunya. Hidup gak begitu mulus, pasti ada bumbu-bumbu kehidupan, ada masalah tuh yang jadi bumbu-bumbu kehidupan buat kita. Dan tidak ada masalah yang Allah kirim buat kita, mainkan kita pasti bisa melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kasih masalah buat kita, kasih problem-problem kehidupan buat kita, pasti ente bisa lewatin. Allah kirim buat kita, Allah kirim nih buat kita. Pas Allah tuh tahu ente pasti bisa lewatin. Kalau ente nggak bisa lewatin, Allah nggak mungkin kirim. Dan cobaan tersebut, musibah tersebut, masalah tersebut, problem tersebut, sadar gak sadar, itu ujian buat nambahin derajat ente di sisi Allah, buat nambahin keberkahan kita di sisi Allah. Kalau kita tetap sabar, ikhlas, tetap jujur, tetap menjadi hamba-hamba yang baik. Tapi kalau kitanya malah jadi lupa, malah jadi goflah, malah jadi lalai, malah jadi jauh dari Allah, malah jadi ninggalin sholat gara-gara didatengin musibah, gara-gara kepusingan sama urusan dunia, oh itu menjadi musibah betul-betul jadi buat kita. Cukup musibahnya di dunia, jangan jadiin itu musibah buat engkau di akhirat. Jangan. Makanya kita kalau berdoa jangan lupa selipin tuh di doa kita. Biar kata pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Setiap hari kita doa, setiap habis sholat kita doa, ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba yang beruntung dan selamat dunia wal akhirat. Allahumma inna nas'alukal afiyah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid din dunya wal akhirah. Minta selamat sama Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jangan sampai selamat di dunia saja, di akhirat enggak selamat. Jangan sampai merasa beruntung di dunia saja, tapi di akhirat menjadi orang-orang yang buntung. Jangan. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Bukan beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Bukan. Makanya jangan lupa nih, alhamdulillah kita dikumpulin sama saudara kita. Jangan kita ibaratnya susah diajak buat kebaikan. Kalau susah diajak ke musola, susah diajak ke masjid, susah diajak ke majelis ta'lim, mesti diundang pakai undangan VIP. Mesti disamperin rumahnya satu-satu. Ini undangan nih, hakikatnya langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di tempat ini nih, di taman sorga, min riyadul jannah nih, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu. Ya Allah, maka kita alhamdulillah digiring kita nih sama saudara-saudara kita sama Nabi Muhammad untuk hadir duduk di majelis ta'lim. Kalau nggak mau atau nggak suka di dalam hati kita,
duduk di majelis ta'lim, duduk di taman sorga. Nanti di akhirat mau duduk di tamannya siapa? Kalau di musola, di masjid, di musola Al-Hidayah, masjid dan musola ini rumahnya Allah. Kalau di rumahnya Allah aja kita nggak mau duduk, nggak betah, nggak seneng, nggak suka, nanti di akhirat mau duduk di rumahnya siapa? Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Oh, PSBB dibuka, seneng, mal-mal pada dibuka, pasar-pasar dibuka, kantor-kantor dibuka, tempat-tempat hiburan dibuka. Lebih seneng mana? Mal dibuka apa masjid dibuka? Hati-hati kalau lebih senengnya mal dibuka ketimbang masjid dibuka. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya tempat di suatu kota adalah masjidnya, dan seburuk-buruknya tempat di suatu kota adalah pasarnya, malnya, supermarketnya. Oh, berarti nggak boleh ke mall? Siapa bilang boleh ke mall? Tapi ke masjid nih sebaik-baiknya tempat. Musolah Al-Hidayah, namanya cakep ya Allah, Al-Hidayah. Apalagi nih sekaligus kita duduk di sini peresmian pembukaan majelis ta'lim Al-Hidayah yang insya Allah setiap bulannya kita bakal ketemu di minggu ketiga. Minggu ketiga setiap bulannya, minggu pagi, insya Allah. Nanti bulanan, kalau bulanan kelarnya nggak lama-lama insya Allah. Nggak lama insya Allah. Biar betah, ajak nanti saudara-saudaranya, sanak familinya, mau hadir datang sama istrinya nggak apa-apa, yang penting jangan sama pacarnya. Ajak yang jauh biar dekat. Nggak ada kata jauh, nggak ada kata capek kalau buat Nabi Muhammad. Kalau udah cinta nggak ada. Anda datang jauh-jauh dari mana? Dari Kalibata kemari. Biar kata kalau nggak dijemput juga nggak apa-apa. Anda datang pakai motor. Karena apa? Rasa cinta Anda sama Nabi Muhammad. Rasa cinta Al-Fagir sama orang apa nih? Orang Cikarang, orang Cibarusa. Masya Allah. Makanya balas dong cintanya. Berarti gitu. Kita kalau cinta sama orang, cintanya itu cuma cinta bertepuk sebelah tangan. Nggak bunyi. Enak apa enggak? Misalkan kita sama istri kita bilang I love you. Ya, lu gaya bener. Kata Raja Habib tentang pengantin baru. Nggak dibalas sama istri kita I love you tuh. Kita kira-kira gondok apa enggak? Oh, lu gondoknya kenceng banget. Tapi kalau cintanya saling bertepuk, tangan kanan dan tangan kiri, oh, saling berbunyi, saling bertopang, masya Allah, saling cinta satu dengan yang asyik. Begitu juga kita umatnya Nabi Muhammad. Tuh tadi guru kita, ustadz kita udah nerangin, nggak boleh kita dikotak-kotakin. Ahlu sunnah wal jamaah, Islam semuanya umatnya Nabi Muhammad. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab. Allah perintahin kita untuk saling tolong menolong, gotong royong, alal birri wat taqwa, dalam perbuatan bakti, taat sama Allah Subhanahu wa taala, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus saling bersatu. Harus saling bersatu kita. Ya Allah, nggak boleh berantem, nggak boleh saling singgung-singgungan satu dengan yang lain. PR kita banyak, malu kita diketawain sama orang-orang di luar Islam. Betul? Betul apa enggak? Dakwah kita harus meluas kemana aja. Harus cinta kita sama Nabi Muhammad, cinta juga sama anak keturunannya Nabi besar Muhammad. Jangan sampai kita cintanya hanya dibatasi, Anda cinta sama Nabi Muhammad tapi Anda nggak cinta sama para habaib. Hati-hati. Oh, atau cintanya masih sebatas cinta sama Habib Fulan, nggak cinta sama Habaib Fulan. Nggak boleh, harus cinta sama semuanya. Cinta sama seluruhnya. Alhamdulillah di mari masih ada anak cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil intinya semuanya kita harus bersatu, harus saling tolong menolong. PR kita banyak. Kita sadar nih, ya Allah, dunia makin tua. Ini dunia semakin tua. Yang nggak tahu tinggal beberapa tahun lagi kiamat datang. Wallahu a'lam. Kalau kiamat datang, apa yang kita mau siapin? Apa yang udah kita siapin? Suatu hari datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah,
mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah lagi ceramah, lagi khutbah, datang ada satu orang Badui nanya hari kiamat sama Rasulullah. Ditanya balik, ma'adatallaha, apa yang kau siapin buat nyambut hari kiamat? Dijawab sama ini orang Badui, hubbullah wa rasul, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah melihat ini jawaban orang Badui yang Masya Allah ikhlas dari hatinya untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, dibalas cintanya sama Nabi Muhammad. Anta ma'aman ahbabta, atau almar'u ma'aman ahab. Kau bersama orang-orang yang kau cintai. Nanti kelak di akhirat seseorang dikumpulin bersama orang-orang yang dicintainya. Makanya hati-hati. Kita di dunia cintanya sama siapa? Cintanya kalau cintanya demennya sama opa-opa yang Korea, ntar di akhirat hati-hati. Didik anak-anak kita, apalagi yang udah ABG yang perempuan tuh kadang demen tuh sama joget-joget Korea. Yang laki juga demen sama yang perempuan joget-joget gitu, hati-hati. Anak-anak sekarang Al-Fagir juga sedih ngeliat main TikTok, goyang mama muda apa-apa tuh. Sedih kita, ya Allah. Jangan sampai itu anak lebih demen ngedengerin TikTok ketimbang maulid. Hati-hati. Didik anaknya. Jangan sampai lebih fokus ngelihat handphone, lebih suka ngelihat handphone, tapi nggak kenal sama Al-Quran. Mendingan pegangin tuh anaknya tasbih, pegangin anaknya siwak. Kalau anak dari kecil dibiasain megang handphone, batu sesuai dengan pahatannya, batu sesuai dengan pahatannya. Anak masih kecil tuh lebih mudah dipahat. Kalau udah pahatannya begitu sampai besar begitu. Dari kecil hati-hati, didik yang betul-betul. Walaupun nggak ada kata telat, nggak ada. Biar kata nangis kejar bagaimana, gimana caranya kayak jangan sampai dibiasain main HP. Kalau dulu anak dulu kan enggak, bukan main HP, main petak umpet, betul nggak? Main tak jongkok, main apa lagi? Tujuh batu batalion. Seru dulu mah. Oh jangan main maghrib tadi umpetin sama jin. Anak sekarang enggak, maghrib masih asyik lihat Instagram, lihat Facebook. Oh, kita hidupin, insya Allah. Lautir tabaina sama wal ardi mujtahidan fi syurbatil ma'i ghair rizqi lam tajidi aksir anaka fa inna rizqa munkasimun ya'ti ilaika walau fi jabhatil asadi. Kalau kau sibuk keliling dunia dari satu tempat ke tempat yang lain, kau penuhi udah keliling dunia deh pokoknya buat cari seteguk air, sesuap nasi. Kalau bukan rizki kita gak bakal datang ke kita. Aksir anaka fa inna rizqa munkasimun, kurangin nafsu kita dalam mencari duit, dalam mencari uang. Maksudnya kurangin tuh ibaratnya jangan sampai kita sibuk-sibuk banget terus kita lupa akhirat. Nggak apa-apa sibuk, tapi jangan lupa urusan akhiratnya, jangan lupa masjid musolahnya, jangan lupa majelis ta'limnya, jangan lupa guru-gurunya. Fa inna rizqa munkasimun, karena sesungguhnya rizki itu tuh udah ada bagiannya. Kalau buat ente nih segini, kalau buat kita nih segini, udah ada bagiannya. Ya'ti ilaika walau fi jabhatil asadi, bakal datang tuh rizki, walaupun itu rizki adanya di atas jidatnya singa, ada di atas jidatnya macan, ada di dekat binatang buas. Walaupun itu rizki adanya jauh, walaupun itu jodoh adanya jauh. Kalau udah rizki, kalau udah jodoh, nggak bakal kemana, bakal datang, bakal datang. Sholat duha jangan lupa. Sholat duha. Mau dapat rezeki banyak, dapat rezeki berkah, sholat duha jangan lupa. Sholat tahajud, sholat witir tengah malam jangan lupa. Mau disayang sama Allah, jangan lupa 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat asar. Pokoknya kuncinya mau apa juga ada, tinggal kitanya doang mau apa enggak. Begitu, tinggal kita doang mau apa enggak. Makanya alhamdulillah kita
siang hari ini kita kumpul di majlis ta'lim, majlis ilmu. Radina qismatal, kata Sayyidina Ali, radina qismatal jabari fina lana ilmun wa li a'dai malun wa innal mala yafna'u ghariba wa innal ilma yabqa la yazalu. Dalam kitab ta'lim itu Sayyidina Ali kasih tahu, radina qismatal jabari fina, kami ridho atas pemberian Tuhan kami kepada kami. Lana ilmun, untuk kami ilmu. Wali ada imalun, dan untuk musuh-musuh kami harta. Final mala yafna'an beriba, karena sesungguhnya harta bakal binasa, bakal hangus, bakal hilang dengan waktu cepat. Harta nggak dibawa mati. Final ilma ya bapak la yazalu. Tapi kalau ilmu kekal, ilmu yang ikhlas, disampaikan juga ikhlas, itu ilmu kekal, bakal dirasain nikmatnya di dunia dan di akhirat. Kata Sayyidina Ali, al-harakatul barakah. Yang penting kita jangan lupa, oh Bib, habis kayak gini berarti oh rezeki udah dibagi, nggak usah dikerja deh, jangan. Al-harakatul barakah. Kita kerja dulu, kita usaha dulu.